اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Al-ikhwa azza Allah wa iyyakum, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini, pada subuh hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Bulughul Maram dari Kitabul Jami', di mana kita sampai pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaihi. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab sahih keduanya, hadits ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Hadits ini bersumber dari sahabat mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Sahabat yang bernama Abdullah sangat banyak, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah bin Utsman, dan Abdullah bin Abbas juga sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Ummi Maktum, dan masih banyak lagi sahabat yang bernama Abdullah. Beliau Abdullah bin Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman, termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun, sahabat yang senior, yang baru, yang awal-awal masuk Islam. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Oleh karenanya beliau dijadikan rujukan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tergolong sebagai ulamanya di kalangan sahabat. Abdullah bin Mas'ud diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai duta besar delegasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam di berbagai tempat. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini beliau orangnya cacat, yakni kaki beliau radhiyallahu anhu itu tidak sama besarnya, yang satu besar, yang satu kecil.
Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala Abdullah bin Mas'ud lewat atau naik di atas pohon atas perintah Nabi SAW, tiba-tiba angin berhembus, kemudian menyingkap kakinya Abdullah bin Mas'ud. Dilihat dan disaksikan oleh sahabat. Sahabat pun tertawa melihat kakinya Ibnu Mas'ud. Maka Nabi pun menegur sahabat. Kata beliau, "Fa wallahi, demi Allah, andaikan kakinya Ibnu Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, niscaya kakinya Ibnu Mas'ud lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud." Nah, ini kemuliaan beliau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan juga beliau radhiyallahu anhu sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Sampai-sampai tatkala terjadi bid'ah pertama di dalam Islam ini, yaitu bid'ahnya zikir jama'i, dan itu terjadi di zaman beliau. Abu Musa al-Asy'ari menyaksikan hal tersebut, namun beliau tidak langsung menegurnya. Beliau kembalikan kepada sahabat yang lebih senior daripada beliau, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka mendengarkan itu, Abdullah bin Mas'ud langsung marah. Beliau mendatangi masjid, melihat manusia yang berzikir dengan model dan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka beliau pun mentahdir mereka. Apakah kalian menganggap bahwa diri kalian berada di atas agama petunjuk lebih baik dari petunjuk Nabi, atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ya, pilihannya ada dua saja. Orang berbuat bid'ah itu entah dia membuka pintu kesesatan, atau dia merasa dirinya lebih baik dan lebih berpetunjuk daripada petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi tidak pernah ajarkan. Maka orang-orang itu mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini alasan banyak orang ketika ditegur kesalahannya, katanya apa? Ya, kami cuman pengen kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa kam min muridin lil khairi falay yusibah." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, namun dia tidak dapatkan kebaikan itu. Karena kebaikan itu adalah apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah dan genap umur beliau 60 tahun. Genap umur beliau 60 tahun. Nah, beliau termasuk sahabat yang berhijrah 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah, itu yang pertama, dan hijrah ke Madinah. Nah, beliau sahabat yang mulia dari sahabat Nabi SAW, dan cukuplah dari keutamaan beliau, Abdullah bin Mas'ud termasuk dari sahabat yang berilmu di kalangan mereka. Baik. Hadis yang kita bacakan pada subuh hari ini adalah hadis yang beliau riwayatkan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Hadisnya pendek. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini Rasul menyebutkan 2 perkara terkait dengan kehormatan dan darah seorang muslim. Terkait dengan kehormatan mereka, Rasulullah bersabda, "Sibabul muslim fusuqun." Mencela seorang muslim adalah kefasikan. As-sab dalam bahasa Arab
artinya asyatam. Syatmul muslim, mencela, memaki, mengejek, mengolok-olok seorang muslim, yakni berbicara kejelekan tentang kehormatannya, mencelanya tatkala dia berada di hadapan kita. Itu namanya sab, mencela orang yang orang tersebut ada di hadapan kita. Berbeda kalau dia mencelanya dalam posisi orangnya tidak ada. Kalau dia mencela seorang muslim, orangnya tidak ada, disebut dalam bahasa syariat dengan ghibah. Ghibah itu mencela orang lain dalam keadaan orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada, disebut syatam, disebut sab, celaan, makian. Nah, dan kedua-duanya adalah dosa dari dosa-dosa besar, sebagaimana yang ditegaskan oleh para fuqaha. Nah, terlebih kalau mencela seorang muslim dengan menuduhnya perkara yang bukan-bukan, yang tidak ada pada dirinya, ini lebih besar lagi dosanya. Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita yang baik-baik, yang menjaga kehormatan, dituduh melakukan perbuatan keji, perbuatan nista. Ini besar dosanya, bahkan Nabi katakan termasuk dari 7 dosa yang membinasakan. Nah, atau mencela dia dalam kondisi celaan tersebut tidak ada pada dirinya. Ini lebih besar lagi, karena Nabi SAW bersabda, man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahullahu radgatal khabal. Barang siapa yang mencela seorang muslim, mengata-ngatai seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan menempatkan dia di radgatal khabal. Radgatal khabal itu perasan nanah, keringat, busuk penduduk api neraka. Ini ancaman besar, menunjukkan bahwa itu dosa besar. Orang yang mencela seorang muslim padahal celaan itu tidak ada pada dirinya, dia mengada-ada, maka Allah akan meletakkan dia di radgatal khabal, yaitu perasan nanah yang berbau busuk dari penduduk api neraka. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa yang besar, dan seorang muslim hendaknya berhati-hati dari mencela seorang muslim. Jangankan celaan itu tidak ada pada dirinya, kalau celaan itu ada pada dirinya saja dan kita mencelanya, ya, padahal ada pada dirinya, itu tidak boleh kecuali kalau ada maslahat yang besar dalam bentuk takdir, memberikan peringatan, baru diperbolehkan dalam agama. Tetapi kalau tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak boleh. Sama halnya dengan menggibah. Pernah disebutkan Aisyah radhiyallahu anha, yang namanya walaupun beliau ibunda kaum mukminin, tetapi yang namanya manusia bisa jatuh dalam kesalahan. Pernah Aisyah radhiyallahu anha menyebut sebagian istri Nabi, ya, kalau tidak salah Sofia radhiyallahu anha, ya, karena cemburu saja. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofia itu begini dan begini. Aisyah menyebut ketika itu, salah satu ucapan beliau, Sofia itu orangnya pendek. Sofia itu orangnya pendek, dan memang betul Sofia itu pendek orangnya. Tetapi mendengarkan seperti itu Nabi marah. Nabi kata, Nabi SAW bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahar lamazajat. Wahai Aisyah,
sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, andaikan kalimatmu itu dicampurkan dengan air lautan, niscaya akan mengotori air lautan. Bayangkan. Nah, itu mencela seorang muslim. Makanya tidak boleh kita mencela dia kecuali dalam bentuk ta'rif. Ada orang misalnya, ya, dia pendek orangnya, kemudian diolok-olok, si pendek. Orangnya jangkung misalnya tinggi, si jangkung. Kalau untuk mengenalkan boleh, memperkenalkan, artinya kadang ada orang ya, misalnya namanya Muhammad, orang banyak namanya Muhammad, kita tidak kenal Muhammad yang mana ya. Itu Muhammad yang tinggi-tinggi itu orangnya itu, Muhammad yang pendek-pendek orangnya itu. Ini boleh untuk sekedar ta'rif namanya, yakni bukan maksud untuk menghinakan dia, tetapi untuk mengetahui orangnya. Oh, si Muhammad yang ini, ya. Tetapi kalau maksudnya mencela, ini masuk di dalam ancaman. Orangnya misalnya hitam, dia bilang si hitam. Nah, orangnya kurus, si ceking. Nah, ini bahaya ini. Tak boleh. Aisyah saja ditegur sama Nabi karena mengatakan pendek dalam maksud celaan. Dalam maksud celaan. Si juling matanya. Nah, si pengkor. Ya. Dicelanya begitu. Dan lain-lainnya. Ini tidak boleh yang seperti itu. Terkadang anak-anak ya, kalau sudah berkelahi sama temannya, dia sambatinlah temannya itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Tak boleh itu. Nah, baik. Jadi masuk di dalam pembahasan ini larangan menggibah. Jadi kalau mencela itu orangnya ada di hadapan kita, kalau menggibah orangnya tidak ada di hadapan kita, kita sebutkan dengan kejelekan. Ini termasuk dari dosa besar. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah kalian saling menggibah. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Tentu kalian tidak suka. Iya. Maka seorang muslim harus mengingat hal-hal yang seperti ini. Tidak boleh mengotori ya kehormatan seorang muslim. Kita jaga saudara kita. Bahkan kewajiban kita kalau misalnya ada saudara kita yang dicela, kita bela kehormatan dia. Kita bela kehormatan dia. Tidak boleh. Nah, kecuali seperti yang tadi saya bilang, kalau dalam bentuk tahdzir, memberikan peringatan. Karena orang ini misalnya berada di atas penyimpangan, kekeliruan, kesalahan, kita ingin mengingatkan umat, ada maslahatnya, itu baru boleh. Tetapi kalau tidak ada maslahatnya, maka tidak boleh. Bagaimana dulu para ulama jarh wa ta'dil, ya mereka sebutkan orang-orang yang lemah hafalannya, dia katakan dhaiful hadis, lemah hadisnya. Bahkan dikatakan mungkarul hadis, wadha, pemalsu hadis. Nah, bahkan di antara yang besar disebutkan oleh para ulama, ya, ketika mengingatkan orang perawi yang sering berdusta, kadzab, pendusta ini, dajjal minad dajajilah, ini dajjal orang ini. Nah, itu untuk menjaga agama boleh, karena orangnya berdusta di dalam agama, boleh untuk seperti itu. Tetapi untuk selain daripada itu, ya, dari celaan yang mengandung penghinaan, ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, kemudian harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram sesama kalian seperti terhormatnya hari, bulan, dan negeri ini. Hari itu hari Arafah, bulan itu bulan Dzulhijjah,
negeri itu adalah negeri Makkah. Nah, maka ini dari peringatan ya kepada kita untuk tidak bermain-main di dalam celaan kepada seorang muslim. Ya, termasuk juga yang lebih parah daripada itu, kalau dia melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu. Gara-gara dia bermusuhan sama orang kawannya, dilaknatnya. Apalagi kalau sampai ada orang terlalu berlebih-lebihannya. Semoga laknat 7 turunan. Ini apa ini kok keturunannya juga sampai dilaknat? Ini berlebih-lebihan, gulu seperti ini. Tidak boleh melaknat sampai 7 keturunan. Gara-gara ada sesuatu masalah. Apa salahnya keturunannya kok sampai dilaknat juga? Tidak tahu apa-apa, keturunannya dilaknat. Kadang ada orang seperti itu kan. Semoga kau dilaknat 7 turunan. Nah, ini zolim seperti ini, tidak boleh. Kalau kita bermasalah dengan seseorang, ya selesaikan masalahnya. Jangan diikut-ikutkan yang lainnya juga. Sampai keturunan-keturunannya juga diikutkan. Ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, atau sampai mengatakan ya adu wallah, wahai musuhnya Allah. Ini kalimat tidak sembarangan diucapkan. Mengatakan apalagi seorang muslim, wahai musuh Allah. Ini kalimat besar ini. Nah, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa mencela seorang muslim adalah kefasikan. Fasik itu artinya khuruj an taatillahi wa taati rasulih. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, itu namanya kefasikan. Sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Maksudnya dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan kalimat mencela seorang muslim. Muslim yang bagaimana? Muslim yang sempurna Islamnya. Pemahaman dari hadits ini, mencela orang kafir tidak seperti itu hukumnya. Karena Nabi menyebutkan mencela muslim. Berarti orang kafir tidak seperti itu hukumnya. Demikian pula mencela orang fasik yang memang betul-betul fasik, tidak seperti itu hukumnya. Nah, tidak seperti itu hukumnya. Kalau dia muslim, maka seorang muslim yang sempurna Islamnya ini harus dijaga kehormatannya. Terlebih kalau dia punya kedudukan di tengah umat, orangnya soleh misalnya, dan termasuk dari ulama, orang yang berilmu. Nah, ini lebih wajib dijaga kehormatannya. Kenapa? Karena kalau kita jatuhkan kehormatannya dan dia seorang yang alim dari ulama kaum muslimin misalnya, maka orang pun akan menjauh darinya dan tercela kehormatannya, bisa tercela agamanya, dan itu bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Nah, terus apakah dalam Islam dibolehkan kita mencela orang kafir? Di dalam Islam kita boleh mencela orang kafir harbi. Itu yang boleh dicela. Celaan maksudnya di hadapan dia langsung. Harbi itu boleh. Karena kafir itu ada empat golongan. Ada kafir harbi, kafir musta'min, kafir dhimmi, dan kafir mu'ahad. Yang boleh dicela cuma kafir harbi. Siapa kafir harbi ini? Kafir harbi itu yang tinggal di kaum muslimin itu bukan kafir harbi. Mereka yang tinggal di kaum muslimin di tempat kita sekarang ini misalnya, itu tidak lepas dari kafir kafir musta'min, zimmi atau mu'ahad. Tidak boleh dicela hukumnya. Kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, kayak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, nah itu boleh dicela itu, karena dia memerangi kaum muslimin. Itu namanya kafir harbi, yang memerangi kaum muslimin yang ada di sana ya. Tapi kalau yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang ada pada hari ini, haram untuk dicela, tidak boleh.
Karena mencela mereka sama saja mengganggu mereka, dan Nabi menyebutkan larangan mengganggu orang-orang kafir, tidak boleh. Kecuali tadi siapa? Kafir harbi. Itu saja yang boleh. Kafir yang memerangi kaum muslimin. Subhanallah. Jadi orang kafir saja di dalam Islam tidak boleh asalnya dicela, kecuali kafir harbi kan. Bagaimana lagi kalau dia seorang muslim? Baik, kemudian orang fasik, boleh tidak orang fasik dicela? Kata ulama, orang fasik boleh dicela kalau dia terang-terangan melakukan kefasikan. Kalau dia sembunyi-sembunyi tidak boleh dicela. Tapi kalau terang-terangan, maka boleh kita cela terang-terangan. Karena dia sudah mujahir, artinya terang-terangan menampakkan dosanya, tidak tahu malu lagi dengan dosanya. Ini boleh dicela dalam rangka untuk mengingatkan dia dan mengingatkan kaum muslimin. Jelas ini? Ini yang boleh untuk dicela. Iya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan mencela seorang muslim sekali lagi termasuk dari dosa-dosa besar yang seseorang hendaknya berhati-hati darinya, ya, dan jangan sampai dia terjerumus ke dalamnya. Ini terkait dengan kehormatan mereka, terkait dengan darah seorang muslim. Rasul bersabda, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekafiran. Memeranginya baik sampai menumpahkan darahnya, tidak sampai meninggal, atau sampai dia meninggal. Memeranginya baik dengan menumpahkan darahnya sampai dia meninggal. Iya. Nah, ini tentunya lebih berat dari yang pertama. Kalau mencelanya saja adalah kefasikan, apalagi memeranginya. Sampai Nabi menyebutkan memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Memeranginya adalah kekafiran. Ini menunjukkan dosanya lebih besar lagi. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim itu atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, hanya di sini Nabi mengatakan wa qitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim adalah kekafiran. Pertanyaannya, apakah kekafiran di sini kafir yang mengeluarkan dari Islam? Kan Nabi mengatakan memeranginya adalah kekafiran. Nah, pertanyaannya, apakah kekafiran di sini adalah kafir mukhrijun minal millah, kafir yang keluar dari agama Islam, kafir murtad, atau kafir yang bagaimana ini? Ada yang tahu jawabannya? Kafir murtad ini kan? Murtad. Kok diam? Murtad atau tidak murtad? Memerangi kaum muslimin, memerangi orang Islam, kafir murtad atau kafir yang bagaimana? Ada nggak kafir selain murtad? Gimana ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa? Malu-malu kayaknya ini. Apa? Enos apa? Murtad. Kan Nabi mengatakan wa qitaluhu kufrun, memeranginya adalah kekafiran. Nah, pertanyaannya kafir murtad atau apa ini? Ini harus kita lihat ini kan. Kafir itu ulama mengatakan ada dua. Ada kufur akbar, kekafiran yang besar, ada kekafiran yang kecil. Nah, kira-kira di sini kafir besar atau kafir kecil? Kafir besar. Kafir besar. Berarti membunuh, kan memerangi sama dengan membunuh kan? Membunuh seorang muslim kafir besar.
Kafir kecil. Baik, ulama merinci. Jadi tidak bisa dikatakan hukumnya kafir besar dan tidak bisa juga dikatakan hukumnya kafir kecil. Kalau dia membunuh seorang muslim, memeranginya sampai membunuhnya, dan dia menghalalkan darahnya, itu hukumnya kafir besar. Kalau sampai dia menghalalkan darahnya, halal darahnya ditumpahkan, itu kafir besar. Karena apa? Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, yakni dia membunuh karena sakit hati misalnya, karena ingin balas dendam aja, yang seperti ini kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya kalau kita baca nas ayat Nabi, bahkan Allah berfirman dalam Quran, wa may yaqtul mu'minam muta'ammida, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahanam. Lihat, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Membunuh, kekal di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Kata ulama, na'am, kekal selama-lamanya kalau dia menghalalkan darahnya. Tetapi kalau tidak menghalalkan darah, kekal di sini maksudnya kata ulama kekal saking lamanya. Tetapi bukan maknanya kekal selama-lamanya. Karena kekal itu khulud, kata ulama ada dua juga. Khulud dalam makna kekal selama-lamanya, khulud dalam maksud kekal tetapi tidak selama-lamanya. Karena terlalu lamanya dia disiksa di dalam neraka, seakan-akan dikatakan kekal selama-lamanya. Nah ini, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu azaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, Allah murka kepadanya, memarahinya, ya, melaknatnya, dan menyiapkan azab yang pedih baginya. Nah, ini menunjukkan dosanya bukan main-main. Seorang membunuh seorang muslim itu besar akibatnya dan bisa menyebabkan dia kafir kalau sampai menghalalkan darahnya. Kalau tidak, Anda sampai kafir orangnya, tapi kufur kecil, kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya kalau kita lihat dalam hadis ini, Nabi sebutkan wa qitaluhu kufrun dalam bentuk nakirah, ditanwin, kufrun. Nah, ini memberikan isyarat, kata para ulama, yang dimaksud dengan kufur di sini kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia tidak menghalalkan darahnya muslim itu. Sebagian ulama juga mengatakan kufur di sini maksudnya kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah, kami ingatkan di sini kenapa? Karena di sana ada kelompok menyimpang di dalam masalah ini. Terutama kelompok Mu'tazilah dan Khawarij yang mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, termasuk membunuh seorang muslim kafir, keluar dari Islam. Itu manhajnya Khawarij, pelaku teroris. Makanya kaum teroris itu sangat mudah mengkafirkan orang Islam. Sekedar dia melakukan dosa besar, kafir sudah hukumnya. Mencuri kafir hukumnya menurut mereka. Berzina kafir, apalagi membunuh. Nah, tidak ada rincian kayak tadi. Kalau kita kan kita rinci. Kalau dia menghalalkan, ya kafir, keluar dari Islam. Tapi kalau tidak, jangan dikafirkan. Nah, jadi dari sini ada akidah yang muncul dari akidah kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka menyimpang di dalam masalah ini karena hanya memahami konteks hadis. Membunuh orang muslim hukumnya kafir. Dikiranya kafir itu semuanya kafir besar. Dikiranya kafir itu semuanya kafir yang mengeluarkan dari Islam. Padahal kan tidak.
Nah, tidak sampai seperti itu. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka di dalam hadits yang mulia ini sekali lagi ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari bahaya membunuh seorang muslim. Naam. Karena itu dari perbuatan yang diharamkan di dalam agama, walaupun tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam kalau dia tidak menghalalkan darah mereka. Makanya kalau kita lihat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang saling berperang tetapi masih disebut mukmin. Bisa kita lihat dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang. Lihat, dua kelompok kata Allah dari kalangan orang-orang yang beriman saling berperang. Allah sebut mereka beriman padahal saling berperang. Andaikan dia kafir, tidak akan disebut sebagai orang yang beriman. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 tadi terdapat dalil bahwa membunuh atau memerangi tidak lantas menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Allah suruh damaikan, fa aslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Damaikan antara keduanya. Ini. Baik. Karena tidak ada dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, ya, selain kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam selain dari kesyirikan dan kekufuran yang benar-benar kekufuran, menyembah kepada selain Allah. Ada perkara yang lain tetapi diperselisihkan ulama seperti hukum meninggalkan sholat. Apakah hukumnya kafir atau tidak? Yang benar dari pendapat ulama, hukumnya juga kafir. Orang yang meninggalkan sholat, tetapi kalau dia meninggalkan terus-menerus, tidak pernah sholat sama sekali. Kalau sholatnya kayak kebanyakan sebagian kaum muslimin, kadang sholat, kadang tidak, nah ini tidak dikafirkan. Dia melakukan dosa besar, tetapi tidak sampai kafir hukumnya. Nah, yang kafir itu kata ulama kalau dia tidak pernah sholat atau sholatnya cuman setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha saja. Nah, ini kafir hukumnya. Tidak pernah sholat dalam hidupnya. Nah, itu. Tetapi masih ada khilaf ulama dalam masalah itu. Tetapi kalau syirik, ijma ulama sepakat bahwa kesyirikan itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, terutama syirik akbar, syirik besar. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menamakan ya di dalam beberapa haditsnya memerangi dan membunuh itu dengan kekufuran. Kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran. Janganlah kalian kembali sepeninggalku kepada kekafiran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Maksudnya saling membunuh. Itu kata Nabi, jangan kembali kepada kekafiran seperti itu. Jadi Nabi menyebutkan membunuh itu kekafiran, tetapi kekafiran apa? Asalnya kekafiran kecil, kecuali sampai menghalalkan darahnya. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karenanya kami telah tetapkan pada Bani Israel, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa dia membunuh jiwa yang lain, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dihalalkan membunuh seorang muslim dalam kejadian atau hukum kisos. Nah, baru ada boleh, karena dia membunuh, hukumannya dalam Islam, kalau diterapkan hukum Islam, juga dibalas dibunuh. Orang yang berzina dan dia sudah menikah, dalam Islam hukumnya dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Nah, itu halal darahnya memang.
boleh untuk ditumpahkan karena dia melakukan suatu pelanggaran besar, membunuh, ada hukum qisas. Nah, tetapi selain daripada itu maka tidak diperbolehkan. Jangankan membunuh, mengacungkan senjata saja, belum membunuhnya tapi mengacungkan. Awas kau ya, diacungkannya pisaunya atau parangnya. Kata Nabi apa? Man hamala alaina silah falaysa minna. Siapa yang mengacungkan senjatanya kepada orang lain, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi. Mengacungkan saja tidak boleh, apalagi apa? Sampai membunuhnya. Lihat ya, ini bagaimana Islam menjaga yang seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan kepada sahabat, kalau kalian bawa senjata tajam di jalan-jalan kaum muslimin, ujungnya itu kalian apa? Tahan. Ujungnya itu kalian pegang. Yang tajamnya itu. Kenapa? Jangan sampai, kata Nabi, itu bisa mengenai kaum muslimin dalam kondisi tidak sengaja. Subhanallah, sampai seperti itu. Jadi kalau membawa senjata tajam di tengah-tengah jalan kaum muslimin, ujungnya itu kita pegang. Iya. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, apalagi sampai diayun-ayunkan. Ngeri juga ya, dia bawa parang panjang sambil diayun-ayunkan. Nah, kata Nabi SAW, jangan sampai setan membuat keseleo tangannya, akhirnya dia mengenai kaum muslimin, mengenai orang lain. Bahaya yang seperti itu. Nah, ini bagaimana Islam menjaga darah kaum muslimin jangan sampai terjatuh, karena darah seorang muslim itu sangat berharga. Ya, darah seorang muslim sangat berharga, sampai Nabi katakan apa? La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli imri'in muslim bighairil haqq. Melayangnya nyawa seorang muslim di sisi Allah itu lebih besar daripada lenyapnya dunia ini. Lenyapnya dunia lebih ringan dibandingkan nyawa seorang muslim melayang. Betapa berharganya nyawa seorang muslim itu. Nah, apalagi sampai dibantai, ya. Bukan lagi 1-2 orang, puluhan atau bahkan ratusan. Ini lebih mengerikan lagi dosanya. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Jadi hadis ini memperingatkan kepada kita terkait dengan hal ini, bahaya mengumpat, ya, bahaya mencela. Dan Allah sudah ingatkan dalam Quran, dalam surat yang kita hafalkan bersama, surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, wail itu lembah di dalam api neraka. Celaka bagi setiap pengumpat, pencela. Nah, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama ketika seorang mencela tetapi bukan dengan lisannya, tapi dengan gerak badannya atau gerak matanya. Ini yang Allah sebutkan dalam Quran, innal ladzina ajramu, orang-orang yang bergelimangan dengan dosa itu, kata Allah, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau mereka orang mukmin lewat di hadapan mereka, yataghamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Jadi ini mengolok, mencela, tapi dengan kedipan mata. Itu sudah haram hukumnya. Apalagi kalau sampai keluar di lisannya. Main-main mata saja, ya, atau misalnya dia sial-siul, maksudnya mengejek, ya, bermain-main dengan temannya, lihat itu. Atau sekedar kayak membusung-busungkan apanya begitu, kayak begitu, ya. Nah, itu sudah mencela itu. Apalagi kalau sampai keluar di lisannya. Nah, subhanallah. Tapi ini ingat ya, itu dengan maksud, ya, dengan maksud. Ya. Maksudnya apa? Lihat itu orang rendah itu. Nah, tapi dia tidak keluarkan suara, cuman kayak begitu-begitu aja. Itu sudah masuk di dalam ayat ini. Nah, atau dengan kedipan-kedipan mata dia
main-main mata dia. Dengan maksud itu tadi mencela. Ya. Nah, ini sudah diharamkan di dalam agama kita. Waliyadzubillah. Nah, maka ini mengingatkan kepada kita ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum agar seseorang menjaga lisannya, ya, berhati-hati darinya. Nah, dan Nabi SAW mengingatkan kita, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka berkata-kata keji, berkata-kata kotor, bukan. Ya, la'nul mu'min kaqatlihi. Melaknat seorang muslim sama seperti membunuhnya. Sama seperti membunuhnya. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar terkait dengan babut tarhib min masawil akhlak, ya, hendaknya kita menjauhi akhlak buruk yang seperti ini dan kita berlindung darinya untuk tidak bersifat seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.